mudah-mudahan tetap semangat ya untuk melaksanakan qiyamul lail, di mana Rasulullah SAW menjanjikan kita man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mendirikan puasa di siang hari di bulan Ramadan dan mendirikan puasa, ya, mendirikan puasa di situ maknanya adalah tarawih, ya, tadarus, mutalaah dan lain-lain, maka dijanjikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai malam yang ke berapa sekarang? 15 ya, masih dalam keadaan sehat wal afiat. Masih banyak yang mampu melaksanakan sholat tarawih, walaupun ada di situ itu yang pengen melaksanakan tarawih tapi tidak bisa ya. Nah, cukup bersabarlah insyaallah. Yang penting diniatkan, insyaallah mendapatkan pahala. Salawat serta salam teriring terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang beliau merupakan pemegang mukjizat terbesar yang pernah turun di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Mukjizat tersebut berupa Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah yang paling besar, yang paling luar biasa di antara mukjizat para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah karena Al-Quran itu sifatnya umum dan universal, bisa berlaku ketika diturunkan dan sampai sekarang masih tetap berlaku. Bagaimana tidak, ya? Sedangkan umat-umat terdahulu, misalnya saja Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu luar biasa. Tongkatnya dilemparkan ke laut, laut itu menjadi terbelah. Tongkatnya dipantokkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkatnya dilemparkan, ya, ketika berhadapan dengan para penyihir ketika itu, putusan daripada Fir'aun. Apa yang terjadi? Tongkatnya menjadi seekor ular. Walaupun seperti itu, masih tetap saja dikejar oleh Fir'aun dan masih banyak umatnya yang tidak mau mendengarkan perintah daripada Nabi Musa. Tahu namanya Nabi Isa? Kenal? Ketemu di mana? Di Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-20 sebelum Rasulullah SAW. Nabi Musa juga mukjizatnya luar biasa, ya. Orang yang sakit koreng, istilahnya kusta, itu bisa disembuhkan hanya sekali usap. Bahkan orang yang meninggal dunia dihidupkan oleh beliau. Akan tetapi apa yang terjadi? Dikejar-kejar oleh umatnya sendiri, ingin dibunuh. Mukjizatnya luar biasa, akan tetapi itu hasilnya. Sedangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, ya, tidak sakti lah istilahnya, tidak seperti yang tadi bisa menghidupkan, bisa macam lah, tetapi Al-Quran luar biasa dari dulu sampai sekarang masih kelihatan, ya, hebatnya luar biasa. Ketika, ya, ada orang yang sakit, bacakan surah Al-Fatihah, maka insya Allah akan diberikan kesembuhan. Ketika ada rasa was-was tengah malam, kita bangun kemudian ingin melaksanakan wudhu, sepi di situ, ada hihihi katanya, ya, bacakan dia surah apa? Ya, surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, bacakan, ya, lari ya. Ini kalau benar hihinya itu dari jin, ya, karena yang namanya gangguan itu ada dua kata guru kita, ada namanya syaitan. Nah, ini yang bisa dikalahkan dengan ayat Al-Kursi. Ada namanya semeton katanya. Nah, kalau semeton ini ya tidak bisa dikalahkan dengan ayat Al-Quran. Bacakan dia surah Al-Baqarah ayat Kursi, hebat dia. Oh, tahu pusing ini katanya, ya. Tapi kalau memang benar dari syaitan, cukup bacakan ayat Kursi, dia akan percaya atau tidak? Percaya. Ya. Nah, jadi ada dua gangguan. Terkait dengan gangguan yang kedua dari semeton, ya, di Nabi SAW terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan ketakwaan. Dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla, bagi kalian yang santri pasti tahu apa makna daripada la'an. Apa maknanya? Wa la'alla litarajji wa tawaqqu'u, harapan yang kemungkinan bisa untuk diwujudkan. Akan tetapi dalam Al-Qur'an, ya, kaidah daripada usul tafsir, kalau ada la'alla dari Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan dalam Al-Qur'annya, maka itu maknanya adalah pasti litahqiq litaukid, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan ketakwaan. Insya Allah kalau kita sudah berusaha mengamalkannya, apa yang kita amalkan, ketakwaan itu berupa apa? Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan dengan sekuat tenaga segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan dalam Musnad Imam Hanbal rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada istrinya, yaitu Sayyidatina Aisyah. Apa kata Rasulullah? Alaiki bittaqwa. Yang pertama adalah kamu harus bertakwa. Kata siapa? Rasulullah. Yang kedua, wabid, apa katanya? Nah, ini saya lupa ya. Tapi setidaknya maknanya ya. Hendaklah kamu wahai istriku untuk bertakwa, memegang teguh ketakwaan kepada Allah. Setelah takwa apa? Hendaknya engkau berkasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi semua kita sudah tahu ada dua hubungan kita, di mana kalau dua hubungan ini dijaga, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Yang sulit itu adalah hubungan kita sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah, insya Allah cukup melaksanakan sholat, kemudian apalagi puasa, zakat dan lain-lain, insya Allah hubungan kita akan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi permasalahan kita adalah hubungan kita antar sesama manusia, terutama kita di sini. Ya, ramai sekali, banyak sekali. Ya, kalian setiap hari bahkan setiap saat selalu berdampingan, selalu bersama-sama. Bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan teman kita? Mungkin ada di antara kita yang ketika main-main sama teman ada yang kelolosan jalan, sehingga hati temannya tersakiti. Ada yang memanggil temannya dengan nama panggilan yang tidak disukai oleh temannya, sehingga dalam hatinya tidak ridho, tidak rela. Ya, maka dengan sebab itu nanti pahala-pahala kita yang kita jalin dengan Allah itu bisa saja berkurang. Oleh karena itu, ya, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayyuhas sahabi, wahai sahabatku, ya, atadruna manil muflis, apakah kalian mengetahui siapa orang yang rugi? Para sahabat menjawab, orang yang rugi itu adalah orang yang berdagang rugi, atau orang yang berniaga tidak ada yang membeli barangnya rugi. Rasulullah mengatakan tidak. Orang yang muflis, orang yang rugi itu adalah orang yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan haji, zakat, sedekah, infak dan lain-lain, tetapi ternyata nanti di hari kiamat pahalanya habis dengan sebab apa? Diambil oleh orang-orang yang dizaliminya. Mungkin pernah ketika di dunia dia menzalimi temannya tidak rela, maka nanti di hari kiamat orang yang dizalimi tadi diberikan hak untuk mengambil kebaikan dari orang yang menzaliminya. Ya, oleh karena itu selain kita diajarkan bertakwa, ada gandengannya, yaitu kita berakhlak, beradab kepada sesama kita, jaga adabnya. Ya, jangan saling omongkan di depan, ya, di belakang, di depan apalagi. Yang gibah tidak boleh. Sah puasanya kalau orang bergibah, tetapi batal pahalanya. Sama seperti orang yang mengejek temannya, sah atau tidak pahala puasanya? Tidak sah. Ya, kalau pahala puasanya tidak sah, maka yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian Rasulullah juga pernah berwasiat, ini yang terakhir, kepada seorang sahabatnya yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya,
Jadi beliau mewasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari supaya seperti tadi, ya, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan menyakiti sesama. Ya, jadi gandengan antara takwa itu adalah di bawahnya akhlak. Jadi sebagai bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah adalah kita memiliki akhlak, terutama kepada sesama. Oleh karena itu, ya, mumpung masih masih sempat, kalian masih panjang waktu kalian bersama, silakan jalin hubungan dengan cara yang baik. Tinggalkan kesan-kesan yang baik supaya tidak ada yang terganjal dalam hati-hati daripada teman-teman kalian semua. Tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang lain-lain yang tidak baik. Nah, itu saja dari saya karena sudah lumayan lama ya. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Intinya adalah yang pertama, kita harus tetap semangat untuk menjaga ibadah. Yang kedua, kita harus tetap meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga adalah apa? Menjaga adab, terutama kepada sesama teman kalian sendiri. Itu saja dari saya. Naktafi bihadzal qadri barakatan wa kifayatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum dikonsumsi dulu ya. Ya, demikian tadi sosial